Om Swastiastu. Halo teman-teman, hari ini saya mau menjelaskan bagaimanakah proses masuknya agama Hindu ke Indonesia dalam bentuk video. Tapi sebelum itu, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain, ada baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Putu Sucita Danuarta, kelas 12 RPL 1, nomor absen 21. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita kali ini, di sini saya sudah menyiapkan sub-sub materi yang akan kita bahas terkait masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas teori-teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. Dan yang terakhir, saya akan membahas peninggalan sejarah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan membahas cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, yang dimana terdapat dua cara masuk ataupun proses penyebarannya. Yang pertama adalah masyarakat Nusantara berperan pasif. Jadi artinya masyarakat Nusantara ini mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang langsung ke Nusantara. Dan yang kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif. Jadi, artinya masyarakat Nusantara ini belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Yang kedua, saya akan membahas teori-teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha, di mana terdapat 5 teori. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leer. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Teori yang kedua adalah teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Lalu, teori yang ketiga adalah teori Ksatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Teori yang keempat adalah teori arus balik. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India, kabarnya sampai terdengar ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Dan teori yang terakhir adalah teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya, atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Oke, submateri terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, yang dimana terdapat 6 peninggalan. Peninggalan pertama adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Konon, candi ini dibangun sebagai persembahan kepada Trimurti alias 3 dewa Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pemusnah. Peninggalan yang kedua adalah Candi Dieng. Candi yang dibangun pada 700 Masehi ini terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini disebut berasal dari Kerajaan Kalingga yang merupakan salah satu kerajaan Hindu di Nusantara. Peninggalan sejarah bercorak Hindu ini berarsitektur Jawa bagian utara yang mirip dengan Candi Gedong Songo dan Candi Badut di Jawa Timur, serta Candi Cangkuang dan Candi Bojong Menje di Jawa Barat.
Peninggalan yang ketiga adalah Candi Gedong Songo. Bangunan yang masuk dalam daftar cagar budaya Indonesia ini terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di lereng Gunung Ungaran. Lokasi ini membuat candi yang ditemukan pada 1804 ini punya pemandangan yang indah. Selain itu, ada pula pemandian air panas dari mata air mengandung belerang di kawasan candi ini. Lalu, peninggalan yang keempat adalah Prasasti Kutai. Prasasti Kutai atau dikenal juga dengan Prasasti Mulawarman merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti merupakan dokumen atas informasi tertentu yang ditulis di batu atau logam. Prasasti ini berisi soal Raja Mulawarman yang memberi banyak sapi kepada kaum Brahmana. Peninggalan yang kelima adalah Prasasti Ciaruteun. Satu lagi prasasti populer yang merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu di Indonesia, yaitu Prasasti Ciaruteun. Lokasi penemuannya ada di tepi sungai Ciaruteun, dekat muara sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara. Sama halnya dengan Prasasti Kutai, penulisan informasi di prasasti ini menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Dan peninggalan yang terakhir adalah Kitab Bharatayuddha. Seni sastra ini merupakan karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kitab Bharatayuddha merupakan karya sastra di era pemerintahan Kerajaan Kediri. Kitab ini selesai ditulis pada 1079 Saka, atau tepatnya 6 November 1157 Masehi. Isinya bersumber dari Mahabharata mengenai kemenangan Pandawa atas Kurawa di Padang Kurusetra, atau dikenal sebagai Perang Bharatayuddha. Baik, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Itu saja pembahasan saya kali ini mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia. Dan saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dimengerti. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.